Halo sahabat Winners, jumpa lagi dalam channel Winmax Gallery. Kali ini saya bersama Anthony Kevin, prinsipal dari Winmax Property, anak muda yang luar biasa. Kita akan ngobrol-ngobrol tentang properti ini ya. Ya, Oke. Apapun ini ya. Jadi teman-teman yang kepingin tanya-tanya juga bisa komen di bawah ya, pertanyaan-pertanyaan tentang mau beli rumah, mau cari rumah yang cocok, segala macam ya kan. Kita akan coba jawab semaksimalnya ya. Iya. Jadi ini kita ada hari ini karena banyak beberapa klien-klien, banyak beberapa teman-teman ya, yang mau cari rumah itu bingung apa aja sih yang harus disiapkan, apalagi anak-anak muda ya. Mungkin beberapa teman-teman sudah expert, oh beli rumah prosesnya segini udah tahu. Tapi beberapa teman-teman yang lain mungkin masih muda yang mau beli rumah pertama. Selain pengen rumah yang seperti apa, selain kita harus tahu budgetnya seperti apa, kita harus siapkan kan. Kira-kira kalau mau KPR, kalau dengan tabungan segini, dengan gaji atau pemasukan pendapatan segini, kira-kira dapat rumah yang seberapa besar. Nah itu kita pengen ya paling nggak jelaskan sedikit lah hari ini. Nah, jadi, harus diatur teman-teman. Harus diatur. Jadi KPR itu bank akan memberikan kredit kalau perputaran keuangan kita di bank mutasi yang sering dikenal. Jadi mutasi uang masuk, uang keluar, biaya hidup itu mencukupi. Biasanya kan sepertiga kali ya. Biasanya kalau gaji 10 juta, cicilannya 30%-nya. 30%. Itu pasti ACC 3 sudah. juta berarti ya. Itu pasti ACC. Jadi kalau mau nyicil yang 3 jutaan, paling enggak kita harus punya gaji 10 juta. Amannya kayak Amannya gitu. Begitu itu gitu. pasti cair KPR. Pasti cair. Cuma kalau misalnya 5 juta mau cicil 3 juta memungkinkan nggak biasanya? Tergantung jumlah anak dilihat juga. Jumlah ya kan? anak. Suami istri kerja apa enggak ya kan? Jadi penghasilan yang dilihat itu penghasilan suami istri, bukan penghasilan satu orang. Digabungkan aja. Lalu punya anak apa enggak, profilnya, resikonya, orang tua. Dia kan nanya biasanya, dalam keluarga orang tua ini kerjanya apa? Anaknya ada berapa? Supaya dia mau pingin tahu juga, kita ini menanggung orang tua, beban hidup orang tua, biaya hidup orang tua bersama-sama dengan saudara, atau orang tua kita ini sudah sangat mampu sehingga nggak perlu lagi ditanggung. Jadi itu semua komponen-komponen indeks yang mempengaruhi. Yang penting kalau mau KPR itu siapkan dulu mutasinya bagus, ya. Betul. Kalau nggak bagus, gajinya nggak bagus, ya diatur supaya bisa bagus. Jadi cara tanda kutipnya ya teman-teman harus siapin ya dalam 6 bulan terakhir itu dia di make up lah supaya bagus ya. Anda harus prepare supaya bank itu lihat rekeningnya itu istilahnya hijau ya, biru semua. Ya, putarannya bagus, ada masuk uang ya kan, jelas. Betul. Beberapa bank tambah minta harus itu dari rekening koran yang benar-benar dari perusahaan. Jadi kalau cuma ngaturnya juga gak pinter ya kan, cuma asal dari rekening gak jelas, itu ada beberapa bank yang tidak mau mengakui. Nah, jadi selain tadi kalau mau beli rumah ya tentukan dulu budgetnya. Tapi budget tadi pemasukan kita berapa, belum tentu kita punya uang 1M di bank atau tabungan itu besar ya, tabungannya kita besar, belum tentu setuju juga karena orang juga melihat mutasi. Nomor satu yang dilihat sama bank itu mutasi. Bukan uang mengendap di bank, punya deposito 5M tapi mutasinya 0, yang nggak disetujui KPR-nya. Karena bank akan menganggap oh ini cuma titipan sementara ya kan. Kamu punya duit besok bisa kredit, kira-kira kan gitu. Nah, mutasi itu nomor satu, maka harus teman-teman siapkan kalau mau KPR, siapin 6 bulan ya. 2 yang dilihat lagi adalah pola gaya hidup, pemakaian kartu kredit bagaimana, cicilan-cicilan apakah banyak, mobil, cicilan handphone itu apakah juga mempengaruhi. Jadi selain tadi misalnya gaji 10 juta, tapi cicilan kita sudah banyak, ada cicilan mobil, cicilan handphone, biaya hidupnya sudah habis, ya nggak disetujui 3 juta pun ya mungkin nggak disetujui. Bank itu melihat kita mau minjemin uang ke kita itu lihat kamu ini habitnya gimana sih. Orang ini ternyata boros, orang ini kartu kreditnya 10 misalkan ya. Lalu kemudian belinya barang-barang konsumtif itu sering. Sekarang kita nggak bisa lepas teman-teman, dari NPWP kita bisa ketelusuri pajak yang kita laporkan berapa pemasukan ya kan. Lalu dari kartu kredit segala macam kita bisa tahu juga berapa pemakaiannya konsumtif kita itu konsumtif atau enggak. Jadi pola hidup ini teman-teman juga harus hati-hati
Betul. Bank itu bisa tahu. Nah, kalau pola hidupnya kita dirasa beresiko, bank nggak mau ngasih kredit, Vin. Iya, itu dikecilin sama dia. Yang tidak kelihatan, yang paling kelihatan ya itu bank melihatnya pertama dari BI checking. Itu kita harus clear dulu, pastikan BI checking kita clear, nggak ada tagihan-tagihan mungkin kredit cicilan mobil ya toh, terus cicilan-cicilan kartu kredit yang nyantol walaupun cuma mungkin iuran tahunan, tapi kita nggak bayar dan itu sudah berbulan-bulan, ada call 3, call 5 itu kan, nah itu bisa dipastikan dulu kita bersih dari semua itu. Makanya harus ditelepon, kartu kredit yang nggak pakai itu telepon tutup. Karena kalau nyantol puluhan ribu, ratusan ribu, tetap akan dipertanyakan oleh bank. Kenapa? Tapi biasanya minor sih di sana. Apalagi ya mungkin telat bayar beberapa hari pun itu juga sudah call di bank. Kalau pernah telat bayar, itu ada catatan di bank, muncul Bin di sana. Jadi orang sering telat ini karakternya. Karakternya suka terlambat ini orangnya. Nah, itu nanti akan mempengaruhi persetujuan dari bagian ACC-nya. Betul. Analisnya. Jadi habit, karakter, pemasukan ini akan dilihat. Yang ketiga tadi yang beban hidup itu. Beban hidup itu ada anak, jangan beban hidup lah, nggak enak lah ya. Kewajiban lah ya. Itu. Biaya bulanan. Jadi misalnya ada cicilan handphone. Istri juga ada cicilan handphone juga, atau mungkin ada biaya itu tadi bensin berapa itu semua. Ya biayanya di total kurang lebih dari gaji 10 juta bisa nabung berapa sih orang ini gitu kan. Itu jadi itu yang dilihat sama itu dilihat. Lalu ya tadi yang saya ngomong orang tua menjadi tanggungan kita atau enggak, itu juga mempengaruhi. Yang keempat, pekerjaan. Pekerjaan kita dilihat, pekerjaan kita ini beresiko atau yang enggak beresiko. Contoh, jual LPG, jual bensin, itu dipandang beresiko. Biasanya bank mikir-mikir itu ya, karena begitu meledos selesai ya kan. Betul. Nah, ada juga beberapa kendala karena jualan LPG setelah disurvei KPR ditolak juga. Betul. Itu karena resiko tinggi, orang bank takut ya itu ada resiko yang tiba-tiba meledos tadi kan ya. Nah, itu akan jadi sangat pertimbangan bank. Jadi sebaiknya sebelum kita hunting cari rumah, kita ukur dulu lah kemampuan kita konsultasi mungkin sama teman-teman yang kerja di bank, AO, atau juga bisa ke agent properti, Winmax, bisa lah kasih konsultasi yang ya sepengetahuan kita, tapi selama ini pengalaman kita ya seperti itu. Biasanya amannya sepertiga kalau bisa, kalau enggak ya setengah mungkin bisa ya kalau kita single, kalau kita single gitu kan, single belum ada tanggungan apa-apa, belum ada cicilan apa-apa, dan karakter kita di bank bagus, mungkin setengah pun atau 60-70% ya mungkin masih bisa. Sama propertinya yang dibeli ini dilihat sama bank juga. Propertinya itu value-nya jalan raya, rumah yang perumahan elit, perumahan yang gampang dijual. Bank kan berpikir kalau gagal bayar ini gampang dijual laginya sama bank. Betul. Lewat lelang, lewat cesi ya kan. Nah itu. Jadi ada komponen 5 hal ini akan diperhatikan sama bank. Ini sih kenapa sih kok kita nyampaikan ini ya? Bukannya nakut-nakutin, bukannya apa. Kita juga banyak juga beberapa ya klien-klien yang wah saya bisa mau cari 2M-an nih. Ternyata setelah dicek sama bank DP-nya hilang. Iya. Sudah kadung UTJ, sudah kadung suka sama rumahnya. Ada kesepakatan beda-beda juga. Ada yang UTJ hilang, ada UTJ hangus 50%, ada yang bila KPR ditolak UTJ juga. Itu semua kesepakatan. UTJ itu apa? Tanda jadi. Kalau kita cocok sama rumah tadi, kita kasih tanda jadi, itu kesepakatan. Oh, di sana saya nggak hangus, di sini kenapa kok hangus? Itu beda-beda, tergantung kesepakatan dari penjual dan pembeli di depan. Makanya itu harus dibicarakan dulu di depan, jangan sampai teman-teman istilahnya keblowuk lah ya. Kita ingin cuma pengen sharing aja. PHP juga ya, sudah keliling 2M, ternyata budgetnya karena dilihat wah nggak cukup gitu loh. Budgetnya ternyata cuma 1M, padahal selama ini sudah istilahnya ngerepoti agent lihat 2M gitu, keliling juga ngerepoti diri sendiri. Iya, ngerepoti diri sendiri, ngerepoti diri sendiri, PHP ke istri, PHP ke orang tua. Ini rumah akan dibeli, PHP ke owner ya kan. Intinya perencanaan keuangan betul-betul dihitung supaya kita bisa menentukan rumah yang bisa kita beli itu rumah angka berapa. Dan aku selalu ngomong jangan sampai beli rumah itu lalu kita stres gak bisa bayar utangnya gara-gara belani gengsi. Ya, jadi beli rumahnya itu juga ngitung yang safety ya, karena kalau pasangan muda kayak Kevin gini
belum ada anak, kawin aja belum ya kan. Kemudian dia tinggal di rumah, apartemen sebenarnya sudah cukup. Karena kalau kita punya anak 1 sampai atau 2, sebenarnya 1 kamar atau 2 kamar tipe apartemen itu sudah sampai 10 tahun ke depan masih bisa cukup untuk kita tinggal. Karena sebenarnya kita apalagi kalau suami istri kerja, suaminya berangkat pagi pulang sore, istrinya berangkat pagi pulang sore ya kan, di rumah cuma tidur sebetulnya. Anak juga masih tinggal bareng 1 kamar sama kita sampai umur 5-6 tahun. Ya kita bukan kayak orang barat yang kamarnya sendiri-sendiri. Orang Asia biasanya anak sampai SD kelas 3, kelas 4 SD itu masih tinggal bareng sama 1 kamar sama papa mamanya bisa. Ya. Lalu nanti kalau anaknya 2, laki perempuan atau laki-laki atau perempuan 2 kamar cukup. Sebenarnya tipe 36 apartemen 300 juta sampai 400 juta di Surabaya itu banyak. Daripada gara-gara melani keinginan, maksa nyicil 1M, nyicil 2M, tapi kepala pusing 7 keliling. Kalau mampu nggak apa-apa, tapi kalau nggak mampu lebih baik milih yang safety itu. Betul. Awalnya dulu kita beli dulu rumah, yang penting bisa tinggal, nanti next baru lompatan ya. Nanti tengkar be istri, Vin. Jadi karena beli rumah, nyicilnya berat, gak ada uang di bank, rumahnya bukan menghasilkan happy, malah tengkar. Ini curhatan salah-salah pengalaman jadi pengalaman positif ya kan. Karena kita beli rumah kita happy. Jadi nggak bertengkar. Iya, nggak stres cicilannya enteng. Iya, tapi malah tabungan itu bisa nyicil otomatis sampai 1 tahun. Iya, waktu beli rumah pertama lo ya. Tapi sekarang anak muda ini kan yang ditekankan gengsinya. Wah, rumahnya di mana? Kalau rumahnya kecil gitu gengsi gitu. Gimana? Jadi cari rumah sekalian yang bagus. Godaan, ya, anak muda itu lebih tergoda beli mobil. Betul. Soalnya kalau beli mobil 1 miliar tuh dapatnya sudah lambang segitiga itu ya kan, versi. Tapi kalau rumah 1M dapatnya kecil-kecil. Itu lifestyle. Nah, teman-teman yang menentukan. Tapi ya teman-teman punya finansial baik hari ini, siapkan untuk masa depan. Jadi jangan ke arah gengsi. Ya, karena gengsi teman-teman lihat wow, tapi begitu nggak punya uang juga teman-teman biasanya 80% bisa pergi kok. Iya, ya. Oke. Jadi ya kesimpulan hari ini sama tadi, ini Vin, pajak PPh. Oh, PPh. Jadi teman-teman harus pahami ada yang bisa di KPR-kan, ada yang nggak bisa di KPR-kan. Iya. Yang nggak bisa di KPR-kan itu contoh pajak yang timbul. Jadi waktu teman-teman beli properti, kalau secondary itu muncul BPHTB. Tapi kalau primary muncul BPHTB juga PPN. PPN itu 10%. BPHTB 5%. BPHTB 5%. Ya. Nah, kalau secondary itu munculnya BPHTB saja, lebih murah. Nah, kemudian 5% dari nilai apa nih? 5% dari harga real. Harga real. Tapi ada juga biasanya kalau primary developer itu harga realnya lebih tinggi daripada secondary. Harga real. Nah, cuman kalau rata-rata di Indonesia transaksi properti itu dari harga real masih dikecilin dikit, tapi ada juga sekarang sudah banyak yang main harga real juga. Lebih aman, tenang. Malah banyak juga properti yang pajaknya bayarnya di atas harga real. Ada ya. Ya, jadi teman-teman harus pahami BPHTB tidak bisa di KPR-kan, harus tunai. BPHTB itu 5%, kalau 1M berarti 50 juta, bayarnya itu tunai. Nah, 2, teman-teman bayar biaya balik nama. Balik nama itu kalau lewat notaris biasanya patokannya itu 0,25% dari harga transaksi. Jadi kalau 1M biasanya ya 2.500.000 ya. Nah, itu terus AJB. Ada PNBP. PNBP itu penerimaan negara bukan pajak. Itu hitungannya saya kurang ngerti. Itu murah biasanya. Notaris, tak terlalu besar. Lalu AJB. AJB ini biasanya paruan antara yang punya sama yang beli. Karena akte jual beli. Ya. Yang jual kena, yang beli juga kena. Nah, besarnya berapa ya? Kurang 0,5%. 0,5%. Dibagi 2. Nah, ini biayanya itu. Itu harus disiapkan, teman-teman. Jadi selain melihat harga rumah 1M, oh aku punya 1M, berarti DP ku 20%. Nah, itu tambahin lagi faktor-faktor tadi. Sama ada lagi yang besar. BPHTB, yang besar biaya KPR. Biaya provisi, KPR. Ya. Asuransi, provisi 1%. Ya. Biasanya kalau bank 1% dari nilai kredit. Kalau 1M berarti 10 juta. Jadi ini yang gede-gede ya kalau secondary. 5%, BPHTB. 1% tadi. Lalu notaris 0,5, balik nama 0,25, macam-macam itu kurang lebih bisa 7%, ya kan? Anggap aja dari nilai tadi tambah 7% amannya. Belum asuransi. Ya. Nanti itu 7% lah, kurang lebih tambah 7%. Ya, asuransi jiwa bisa dinego, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, ya kan? Nah itu, jadi teman-teman atur, itu nggak bisa di KPR kan, itu harus keluar uang
tunai. Jadi kalau DP 0% sekarang, tetap teman-teman harus tetap keluar uang tunainya di sana. Oke, jadi biaya yang harus kita siapkan selain harga rumah tadi, itu tadi tambahkan kurang lebih 7%. Ya. Amannya ya 8% lah, spare ya. Jangan sampai dipreskan. Oh, saya punya uang segini, dipreskan, DP-nya dipreskan, oh kelupaan bayar pajak, apa belum dicadangkan. Ya. Itu juga. Terus kalau punya uang 100 juta, terus 100 juta dikeluarin semua buat beli rumah, DP, lalu uang di bank nol, nggak ada sisa. Terus kita masih punya utang, jangan beli rumah itu dulu ya kan. Beli yang lebih murah, jangan. Jadinya nanti ya, jadi tandanya kalau teman-teman nggak cocok dengan rumahnya secara harga, teman-teman harus pegang tetap cash money. Jaga-jaga kalau ada apa-apa, cash money di bank itu bisa nyicil otomatis paling tidak 12 bulan. Itu. Oke, siap. Oke, ya, gitu ya. Ini kurang lebih teman-teman yang harus Nanti disiapkan. ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Ya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan sebarkan video ini. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin mau beli rumah pertama, mau beli cari-cari apa, mau konsultasi juga bisa hubungi kita. Aku Budi dan saya Kevin. Segera pasti bisa ya. Rumah pertama pasti bisa segera terwujud. Sekarang saatnya beli, time to buy property, karena sekarang banyak properti-properti yang lagi murah, lagi barang-barang launching terbaru juga di Surabaya, di Indonesia inilah. Apalagi ada ini ya, KPR 0%, DP 0%, lagi disusun memang terapannya. Sampai saat ini belum ada bank yang kasih ketetapan itu, tapi dari pemerintah akan segera diputuskan segera ya. Biasanya butuh waktu 1-2 bulan. Ya. Dan sekarang ini di Winmax kita juga dorong agent-agent ini mulai semangat, semua punya impian untuk bisa beli rumah pertama di Winmax Property. Ya, jadi kita ajak mereka melalui Winmax ini bisa beli rumah, jualan juga dan bisa beli rumah mereka ya. Amin. Ya, itu target kita juga ya. Harus bisa. Sekarang pasti bisa. Thank you.